05887236. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Salut Bandung Tulungagung. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran tematik terintegrasi untuk kelas 2 SD dengan tema yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ice breaking dulu ya, biar semangat belajarnya nanti.
sekolah? Tentu saja yang berubah. Ini siapa saja yang harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Warga sekolah. Ya, seluruh warga sekolah, siswa, guru, staf, sekolah. Ya. Enggak cuma kalau bersih-bersih di lingkungan sekolah itu enggak cuma tugasnya guru sama petugas kebersihan loh ya. Semuanya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk seluruh warga sekolah, yaitu siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak menjaga kebersihan sekolah bukan saja milik penjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira di sekolah selalu sediakan titik kontrol di sekolah. Di mana saja ya titik kontrol sekolah itu? Yang pertama, biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah, biasanya kesadaran untuk menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling kotor di sekolah. Kedua, ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya membungkus makanan, rumah makanan, dan potongan kertas terkadang menghias. Di sini ada nggak potongan kertas yang masih ada di bawah meja? Berarti kelas ini termasuk kelas yang bersih atau enggak? Bersih. Kolom meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolom meja? Mulai sekarang jangan lakukan lagi. Selain itu, ada juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun tembok sehingga ruangan ini tampak kurang enak. Sama jawaban yang kalian bacakan tadi. Di sini di video nggak boleh mencoret-coret tembok. Juga nggak boleh mencoret-coret meja. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang membludak menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar kepustakaan ke arah tempat sampah. Dia tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air depan kelas. Nah, di saluran ini juga biasanya jadi kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang jika menyapu kelas akan mengarahkan kotoran ke saluran air? Biasanya siswa yang kurang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dia akan membuang sampah saat dia menyapu di kelas ke saluran air. Mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran air. Jika masalah air tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan akan menjadi penyumbatan saluran air dan bisa membuat air sekolah kita menjadi banjir. Berikutnya, selain tadi tempat-tempat kotor yang ada di lingkungan sekolah, kita juga harus tahu bagaimana cara membuat sekolah kita tetap bersih, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, anak-anak ingat ya, kalian harus selalu melakukan piket kelas. Melakukan piket kelas adalah Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kelas. tindakan efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kalian mendapat jadwal piket, kalian harus membersihkan seperti menyapu, membersihkan meja dan papan tulis. Selain itu,
dilihat di lembar kerja kalian. Yang bawah itu ada tulisan apa? Kelas 3 aturan sederhana yang harus dilakukan di lingkungan sekolah. Ada nggak aturan di kelas ini? Bagaimana cara kebersihan? Ada. Nah, misalnya membuang sampah di tempatnya. Ya, membuang sampah di tempatnya. Terus yang kedua? Ya, tidak boleh mencoret-coret dinding. Yang ketiga apa? Ya, tidak
ya.